Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani dengan NIM E1032201017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B PPAPK. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rakyat berkepentingan di dalam pemerintahan Indonesia. Rakyat yang berkepentingan. Pemerintahan memenuhi, mengatur, dan melindungi. Fungsi pemerintahan di samping memberikan ruang yang cukup luas bagi kepentingan rakyat, juga bertugas memenuhinya melalui kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian, yaitu satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan, kegiatan memerintah, di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan, kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Dalam arti organisasi, pemerintahan dapat menganut trias politika. Dalam konsep negaraan modern ini, adanya suatu pemisahan di antara kekuasaan pembuat undang-undang legislatif, kehakiman yudikatif, dan pihak pelaksana eksekutif. Keduanya dipandang sebagai konsep yang ideal dalam bernegara, sebagaimana juga di dalam tujuan negara bahwa tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Adanya pembangunan dalam pemerintahan yang bersih, yang bertujuan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia, sehingga pemerintahan yang bersih berorientasi kepada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan secara konseptual. Pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, politik. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang. Pemerintahan yang bersih, clean government, merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja agar pemerintahan mampu menciptakan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan ke tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum. Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel karena pemerintahan mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam konteks hukum pemerintahan yang merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik, yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika.
Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan-ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas tanpa tekanan. Sebagai negara yang demokratis, berpedoman pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih adalah kemestian dalam negara demokrasi. Baiklah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.